Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Pagi. Iya, Sambil menunggu yang lainnya, silahkan presensi dulu Bapak Ibu. Saya juga butuh presensi. Izinkan saya untuk memulai, Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kita sudah di pertemuan kelima, Bapak Ibu, di tanggal 14 Agustus ini. Yang akan kita pelajari kali ini adalah business understanding, Bapak Ibu. Jadi ini adalah proses pemahaman proses bisnis. Nah, apa sih itu proses bisnis? Secara arti bisnis itu apa? Ini agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Tadi di yang kelas UGM 3 ya, sempat ada yang tanya, ini mungkin coba saya jelaskan di sini nanti. Tujuan pembelajarannya pada kali ini mungkin saya sharingkan di topiknya hanya sekitar 50 menit saja Bapak Ibu, sisanya kita diskusi. Kemudian yang ingin kita pelajari pada hari ini itu adalah penjelasan mengenai apa sih itu business understanding, apa sih itu memahami bisnis. Kalau dari saya sih kita harus familiar dengan yang namanya proses bisnis. Apa sih proses bisnis itu apa? Kemudian nanti ada identifikasi permasalahan dalam bisnis ya untuk dapat diselesaikan menggunakan AI, menggunakan AI. Nah, ini mungkin nanti ada contoh yang akan kita lakukan. Ini outline-nya yang ada di modul di slide ini ya, di modul itu adalah end-to-end machine learning sekilas ya terkait identifikasi problem dan bagaimana AI-nya. Kemudian nanti ada sedikit tujuan teknis dan fondasi data science. Kemudian ada rancangan proyek data science. Kemudian ada studi kasus di akhir ya terkait autonomous vehicle atau self-driving car. Sekarang yang lagi ngetren-ngetrennya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin saya di awal mohon maaf sebelumnya kalau mungkin di slide-nya ini ada sedikit ya apa namanya cross ya, sedikit bukan cross juga, irisan dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, karena ini juga dibuat oleh orang yang berbeda. Ini nanti di akhir slide ada sendiri-sendiri dari tim ya. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada sedikit ketidaksinkronan. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, mungkin sebelum sekarang nanti aja. Kita pelajari dulu perbedaannya antara AI dan automation ya. Ini yang ingin disampaikan oleh si penulis adalah AI itu adalah meniru keputusan. Dan ini yang perlu digarisbawahi adalah ya keputusan dan tindakannya si manusia. Contohnya ketika kita ngomongin tentang self-driving car atau
mobil berjalan gitu ya, berjalan sendiri, nggak ada manusianya. Itu kan AI di situ fungsinya adalah dia seperti orang yang nyetir gitu. Ya kayak orang yang nyetir, dia harus orang kita harus paham tuh, orang yang nyetir tuh gimana sih? Gimana caranya kita nyetir mobil? Oh, berarti kita harus duduk. Kemudian misalnya ya kita harus duduk. Kita nggak bisa nyetir sambil berdiri misalnya gitu. Kemudian kita harus lihat depan. Lihat depan, terkadang kita lihat ke belakang gitu ya. Atau kita lihat spion kanan kiri. Atau ada spion yang di belakang, di tengah gitu ya. Kita harus pahami itu. Oh, lihatnya ke sana. Kita harus dengerin suara sekitar nggak sih? Gitu ya. Oh, kadang kita harus terbuka ya, nggak boleh yang kita pakai earphone gitu. Itu nggak boleh gitu ya. Nah, itu makanya harus ada bisa mendengarkan klaksonnya orang lain gitu. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan oleh si sopir tadi misalnya yang nyetir itu? Oh, dia bisa membelokkan setirnya kanan kiri, minimal seberapa, maksimal seberapa. Kemudian bisa ngegas untuk maju, ada rem juga, ganti gigi misalkan, atau sen, atau untuk ganti misalkan untuk nanti kalau hujan wipernya dinyalakan. Nah itu kan kita harus tahu untuk membangun bisnis, untuk membangun AI-nya si self driving car tadi, kita harus tahu proses bisnisnya si yang nyetir tadi. Orangnya yang nyetir tuh apa saja sih yang bisa dilakukan si orang itu. Gimana caranya? Oh, kalau misalnya kita nemu orang ya, kita mau nyetir, kita mau ganti lane, kita mau ganti jalur gitu ya, dari jalur kanan misalkan kiri, otomatis kan apa sih prosesnya? Jelas kita mesti lihat ya, untuk sopir yang nggak ngawur ya. Kalau yang ngawur nggak bisa asal belok kiri aja itu bisa. Tapi kan kalau secara teorinya ya kita lihat dulu di spion kiri, di belakang itu ada apa, di depan itu ada kosong nggak, apa ada mobil di kirinya bahkan. Itu kan ada proses-prosesnya seperti itu. Dan itu kita harus pahami. Setelah manusianya kita pahami, nah itu kita translate-kan ke dalam AI, ke dalam mesin, ke dalam programnya. Nah itu sebuah AI itu seperti itu. Atau bahkan contoh yang kedua, misalkan adalah stock price prediction. Nah ini yang saya suka dari manusia ya. Misalkan kalau kita dilihat, dan terutama untuk mungkin teman-teman saya juga ngelihat stok gitu ya, saham, oh ini akan naik ini, oh ini akan turun. Ketika ditanyakan, nah kamu kok tahu? Wah, insting. Dijawabin insting itu udah, pasti ada. Sebenarnya ada ilmu-ilmu di belakangnya yang kita nggak tahu gitu ya. Dan itu mirip-mirip juga kalau AI seperti itu. Ada ilmu-ilmu di belakangnya, ada rules tertentu yang harus dilakukan gitu ya untuk mendapatkan sesuatu. Pada akhirnya sama-sama kayak manusia. Ya, insting ya, saya kira-kira gitu ya. Kira-kira. Itu cukup menarik di AI-nya. Nah, ini berbeda dengan sebuah proses automation atau sebuah proses otomasi, di mana otomasi itu hanya melakukan instruksi yang berulang. Kalau ini bisa dikerjakan dengan program biasa. Bapak Ibu sudah berpengalaman dengan pemrograman ya. Ya udah, misalkan kalau gelap dinyalakan lampunya. Itu kan juga sudah berulang. Ya udah gitu-gitu terus saja. Nah, si AI dan automation ini juga bukan dua hal yang terpisah ya Bapak Ibu. Terkadang di otomasi kita ada beberapa butuh AI-nya kalau mau kita canggihkan gitu ya. Dan AI juga ada beberapa otomasinya. Jadi masih ada sedikit irisannya di antara kedua itu. Ini contoh kalau di otomasi ya, yang alat otomatis pemberi makan hewan peliharaan. Kalau misalnya standar ya udah secara otomasi biasa, oke, jam 7 makanan dibuka. Jam 12 makanan dibuka, jam 4 makanan dibuka, udah selesai. Misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau mau ada AI-nya misalkan, oke dengan kamera kita lihat hewan peliharaannya. Kalau mereka misalnya udah terlihat kelaparan gitu, kalau kucing udah ngeong-ngeong banter ya, keras sekali gitu ya. Nah itu berarti ini tandanya kelaparan. Kemudian kita si alat akan memberikan makanan. Nah itu kalau ada AI-nya, itu sebuah contoh yang cukup menarik terkait otomasi. Jadi bukan dua hal yang terpisah ya Bapak Ibu terkait hal ini. Nah ini sebuah
identifikasi problem machine learning ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu data, kita ketemu masalah, ya harapannya si data scientist, terutama data scientist yang lengkap dengan AI itu kita bisa tahu, oh ini bisa diselesaikan dengan masalah dengan cara AI misalnya seperti itu. Nah, ini tahapan-tahapan proses bisnis Bapak Ibu di dalam AI. Sebelum saya bahas ini, coba saya sedikit sharingkan apa sih itu proses bisnis. Maksudnya bisnis di sini itu apa? Di Indonesia tadi pagi ya, saya oleh Pak Nazrul dari UGM juga tanya, Mas Zikri, itu kan biasanya bisnis itu kalau di Indonesia identik dengan jual beli ya. Jual beli itu baru disebut bisnis. Oh aku lagi punya bisnis nih. Wah apa? Duitnya berapa? Pasti biasanya kayak gitu ya. Tapi ternyata pemahaman bisnis di sini itu tidak semerta-merta hanya di situ saja. Bisnis itu lebih umum ya. Kalau bahasa Inggris mungkin bisnis itu diartikan lebih ke urusan gitu. Kalau ada kata-kata yang bukan bermaksud, mohon maaf, punya ada kata-kata di bahasa Inggrisnya. So, what's your business? Kalau di Indonesia kan, terus urusanmu apa? Misalkan gitu. Ini kan berarti bisnis itu belum tentu secara langsung jual beli seperti itu. Tapi bisnis lebih kayak urusan. Jadi lebih ke sebuah problem, sebuah masalah, sebuah yang umum lah. Bisnis itu umum gitu ya. Jadi ketika kita ingin mempelajari proses bisnis, maka proses bisnisnya itu tidak semerta-merta hanya proses jual belinya saja gitu ya. Nah, perlu kita luaskan. Nah, mungkin kalau saya pribadi yang cukup sering main di organisasi gitu ya, itu menganggap ya proses bisnis seperti SOP, Standard Operating Procedure. Nah, langkah-langkahnya. Ini kalau kita mau melakukan sesuatu, oke, langkah-langkahnya seperti ini. Oh, ini proses bisnisnya tuh kalau mau terjadi sesuatu, bisnisnya tuh dari step A kemudian ke step B, nanti step B mengeluarkan sesuatu, kita ambil misalkan. Nah, itu seperti langkah-langkahnya dari segala urusannya. Jadi bisnis di sini tuh sangat luas ya Bapak Ibu. Tidak hanya ya tadi semerta-merta hanya proses jual beli dengan uang seperti itu. Bahkan kita sebagai akademisi di universitas itu kita main bisnis di mana-mana gitu. Kita dengan mahasiswa oke kita berbisnis. Kita kasarnya kalau mau dianggap ke jual beli ya oke kita jualan ilmu gitu ya. Ada caranya, ada prosesnya ketika kita mau menjual tadi. Oh, misalkan ketemu setiap minggu sekali. Kalau 3 SKS ya berarti 3 jam pelajaran. Dan nanti ada tugasnya. Itu semua adalah proses bisnisnya. Bagaimana caranya? Oh, nanti pakai Zoom atau pakai Google Meet atau nanti di dalam kelas, nanti di kelasnya mereka duduk atau berdiri, ya, itu kan semuanya adalah ada proses bisnisnya. Itu harus kita pahami ketika kita mau membangun sistem AI berbasis data yang sudah seperti kemarin ya, ada sebenarnya di sini sudah mirip seperti Chris DM kemarin, ada yang dari Microsoft, dari IBM, isinya sama. Kita pahami dulu bisnisnya ya di kiri sini kita pahami dulu bisnisnya, kemudian kita data-datanya dipahami untuk dapat masalahnya, kemudian solusinya. Sementara ini adalah mungkin di keseluruhan ini di awal ya Bapak Ibu, di proses memahami bisnisnya. Jadi ketika kita harus tahu bisnis kita itu apa, apakah misalkan di perminyakan kah, atau di kesehatan kah, terus sebenarnya itu bagaimana isunya, flow-nya, urutannya itu kayak gimana. Dimulai dari apa, misalkan pasien daftar dulu, kemudian pasien ketemu perawat, kemudian baru ketemu dokter, habis itu ke apotek, itu kan ada flow-nya, misalkan seperti itu ya. Ada komponen-komponennya, mungkin kayak datanya apa saja, misalkan harus ada data KTP, ada data asuransi, ada apalagi ada resep dokter di akhir, misalkan seperti itu ya. Kemudian ada problem apa, kita juga harus paham ada isu apa. Oke, di proses ini tadi ternyata misalkan terkadang dokternya nggak hadir, harus digantikan dengan sistem komputer misalnya ya itu. Oke, ya udah dokternya nggak datang, kita pakai komputer saja untuk di AI kan kasih resep secara otomatis misalnya Bapak Ibu. Sampai dapat solusinya, solusinya ya udah tadi dari resep
resep dokter diganti dengan resep AI. Itu juga sebuah mimpi ya untuk sana. Tapi itu saya kira sangat jauh sekali karena proses kedokteran itu nggak gampang. Nah ini untuk di sini ya, ini sebenarnya mirip juga seperti Krips DM kemarin. Ini tidak harus selalu seperti ini. Ini ada business understanding, kemudian kita yang nanti akan coba kita lakukan. Kita analytical approach, jadi kita dekati si bisnis tadi dengan proses analisis berdasarkan AI ya kalau di sini. Kemudian kita pahami ada data requirement-nya seperti apa, butuh data yang kayak gimana, kemudian datanya diambilnya kayak gimana. Setelah itu kita pahami datanya, gitu ya. Kita pahami datanya. Ini tuh seperti apa? Misalkan ini angka yang bagus atau angka yang jelek, itu kita juga harus pahami. Terus kemudian kita coba visualisasikan ya, kita visualisasikan data yang sudah sebenarnya lebih ke data yang sudah cukup rapi dan sudah ada sedikit analisisnya. Jadi sudah secara statistik ya mungkin sekian persen ini perempuan, sekian persen ini laki-laki ya, seperti itu. Bisa divisualisasikan dengan pie chart, mudahnya seperti itu. Kemudian ada data preparasi, ini bagaimana kita membersihkan data, ini akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ada modeling itu adalah pengaplikasian ke AI-nya, ini juga dibahas di berikutnya. Bahkan sampai modeling ini sebenarnya kita masih maju mundur ke preparation, bahkan sampai ke data collection-nya. Kalau kadang ada data yang kurang atau ya biasanya data yang kurang pas, nggak cocok, itu harus kembali lagi ke kita cari data lagi yang lain. Di terakhir ada evaluasi dan deployment. Jadi kita evaluasikan ini performance-nya itu berapa di modeling. Apakah sudah bagus atau enggak. Nah, ini di proses evaluation di modul pertemuan ke-15 Bapak Ibu. Dan deployment, kemudian dari feedback-nya dari usernya. Bahkan sebenarnya dari feedback ini nanti bisa, kalau kita paham yang Krips DM kemarin ya Bapak Ibu ya. Yang macam-macam kemarin itu minggu lalu. Ini balik lagi ke business understanding itu juga bisa. Kita udah selesai semua, kita kasihkan ke user gitu ya. Pak, ini hasil kami. Kemudian nanti dari usernya bilang, loh Mas kok kayak gini? itu kita balik lagi dari awal. Makanya sebenarnya proses business understanding ini yang jauh lebih penting ya. Saya kira ini sangat penting karena kalau misalkan ini salah ya kita hasil akhirnya nanti juga salah. Jadi harus dari awal kita memahami proses bisnisnya, kita memahami masalahnya, itu yang paling penting dan itu yang akan kita coba di kesempatan kali ini. Nah, pada akhirnya kan ketika kita ketemu masalah, Bapak Ibu ada project atau ada penelitian sendiri di data science gitu ya, pasti kan ada masalahnya dulu. Oh, ini sebenarnya pengen diapakan sih? Ada problem apa di perusahaan itu, ada problem apa di skema itu, di rumah sakit itu yang ingin diselesaikan dengan data science. Maka kita harus tentukan dulu masalahnya, kemudian kita tentukan juga proyeknya ini tuh ngapain gitu ya, tujuannya ngapain. Si data science ini nih di poin kedua di sini Bapak Ibu. Sebentar saya note. Di sini ya, di yang poin kedua ini bahwa proyek data science itu adalah proyek bisnis. Jadi ketika ada proyek data science itu adalah kita bukan yang saya punya data, saya aplikasikan ke machine learning, performance-nya 99%, wah bagus, wes selesai. Enggak kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Karena ada proyek bisnisnya. Dan ini bisnis benar-benar sesuai dengan kebutuhannya si user. Misalnya di data science ada kebutuhan bahwa pengen prediksi. Saya pengen memprediksi misalnya prediksi sesuatu lah, prediksi penyakit misalkan. Nah, pengennya tuh sekarang pengennya yang cepat. Secara proyek bisnis ini kalau ketemu dokter tuh bisa melihat 10 menit lah selesai gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bikin machine learning, tapi runningnya harus seharian. Padahal akurasinya 95%, 98% gitu. Tapi harus runningnya seharian. Dibandingkan dengan kita bikin algoritma lain yang ya mungkin
performance-nya, akurasinya masih 80% lah, 80%, tapi hanya sepersekian detik selesai, gitu langsung. Nah, secara apa ya, mindset bisnis yang lebih berharga itu adalah waktu yang lebih cepat daripada harus nungguin ya, walaupun 95% ya, satu sehari 2 hari gitu, tapi kan si usernya itu pengennya cepat, pengen bet gitu ya. Kalau zaman sekarang kan wah pengennya cepat semua ya, dengan ya bolehlah salah-salah sedikit gitu, toh juga ini masih masih sistem, masih AI gitu, manusianya aja salah apalagi AI gitu ya, masih manusiawi ya, ini masih AI maklum gitu ya, kalau kita kita ada yang salah itu masih masih maklum, tapi kan ada kepentingan pengen cepet aja. Makanya si data science itu adalah bisnis, berfokus pada hasil bisnisnya. Kalau bisnisnya pengen cepat ya maka harus kita selesaikan juga dengan cepatnya. Jadi tidak semerta-merta akurasi bagus itu adalah segalanya gitu ya. Nah ini kalau di poin ketiga ini si penulis modul cukup cantik ya untuk memiliki visi global. Visi global itu agak sulit juga ya. Saya juga coba memahaminya agak susah. Ya mungkin kira-kira intinya adalah selaras dengan strategi bisnisnya tadi. Kalau pengen cepat ya berarti harus cepat. Contohnya kira-kira seperti itu. Nah, ini kadang juga kita di proyek data science itu benar-benar tergantung si, mungkin kalau di sini sebenarnya sebagai sponsor bisnisnya, tergantung si usernya, si penggunanya yang bayar bisnis itu siapa gitu ya. Itu kalau dia membutuhkan solusi analitik apa ya itu kita sesuaikan dengan si shareholdernya. Dan ini ada beberapa tahapan proyek science, data science ya tadi ya, penentuan masalah, tujuannya apa, solusinya dari bisnis itu sebenarnya kayak gimana, apakah kita butuh cepat gitu ya, dan bagaimana kita ngukurnya. Tadi apakah menggunakan akurasi cukup, apakah harus ada dari segi waktunya, ya, karena ada kebutuhan kecepatan gitu ya, atau ada misalkan batasan mesin. Nah, di satu hal, wah ini saya cuma pakai HP Android zaman 2015, 2015 sudah bagus sih. Zaman 2010, saya awal kuliah dulu, Android awal masuk. Nah, itu juga sangat diperhitungkan ya, terkait tentang pengukuran. Nah ini kemudian di step analytical approach, sekarang kita tahu masalahnya itu, kita sudah paham bisnisnya ada apa gitu ya. Nah, kemudian kita harus pahami, ada beberapa poin yang harus dipahami juga, kita harus bisa sebenarnya mirip seperti Bapak Ibu sekalian ketika kita mau mulai meneliti ya, kita harus tahu pertanyaan yang ingin kita tanyakan di penelitian itu. Jadi sama, kita punya bisnis, kita punya problem di sini adalah autonomous vehicle problem ya. Kita sudah ada problem gitu ya, di latar belakangnya. Terus kita tanyakan, nah, terus bagaimana caranya si self-driving car ini secara aman beroperasi? Ada pertanyaan seperti itu. Kemudian ada targetnya juga ya, ada tesisnya. Nah ini target kita tuh ya paling nggak 40% mengurangi kecelakaan lalu lintas lah. Nah ngitungnya 40% itu kayak gimana, itu perlu diperhitungkan lagi, perlu dicari lagi. Ini sama ya, setelah itu kita baru ketemu, ya mirip lah kita ketika kita penelitian ya, setelah kita ketemu masalahnya, kemudian pakai teknik apa, pakai metodenya seperti apa untuk menyelesaikan problem tadi, menyelesaikan ya masalah tadi itu ya. Terus tahap ini dapat membantu dalam menganalisis solusi yang paling tepat. Nah ini jadi proses diskusi ini saya kira nanti terjadi di awal ya, ketika kita diskusi dengan shareholder, dengan usernya si data science. Ini banyak diskusi lah, butuhmu apa ini kan, kita tanyakan mereka, butuhmu apa, masalahmu tuh apa, tujuanmu, kamu pengen jadinya seperti apa misalnya. Jadi banyak sekali proses wawancara ya dalam proses bisnis ini. Kita ada proses wawancara, ada proses pengen tahu yang dari kita ya, programmernya. Terkadang kita juga harus mengira-ira, oh ini kayaknya kayak gini nih misalnya gitu ya. Nah ketika kita misalkan
kita tahu tuh, kita sebagai programmer kita tahu, oh ternyata masalahnya adalah yang pertama, misalnya contohnya itu untuk memprediksi pendapatan perusahaan di kuartal berikutnya. Kita lihat, oh ini prediksi pendapatan itu datanya adalah angka gitu ya. Di kuartal berikutnya berarti ada waktunya, jadi ada waktunya gitu. Oh berarti ini cocoknya pakai regresi. Nah itu yang sesuatu yang bisa kita sebagai si programmernya untuk menentukan. Kemudian ada contoh yang kedua, apakah pasien ini menderita kanker A, kanker B, atau sehat. Nah ini cukup jelas ya, karena kita mengklasifikasikan, ya ini problem klasifikasi. Yang ketiga ada apakah ada kelompok pengguna yang tampaknya memiliki kesamaan satu sama lain. Jadi masalah kesamaan kita kumpulkan. Oh nanti pakainya clustering. Nanti kita lihat lagi datanya. Oh, datanya kira-kira cuman kecil kok. Oh ya udah kita pakai K-min sajalah, jangan algoritmanya ya. Nanti setelah kalau algoritmanya akan dipahami di pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Kemudian atau di contoh yang keempat ini, bagaimana saya bisa menargetkan diskon untuk pelanggan tertentu. Nah ini kalau dilihat-lihat ada pelanggan yang ada menargetkan seperti ini. Oh ini kira-kira rekomendasi. Nah, ini ada kita harus pandai-pandai mengira-ira Bapak Ibu. Saya kira juga ketika kita melakukan riset ya seperti itu ya. Oh ini kayaknya pas pakai metode ini nih ya. Kayaknya gitu ya. Kemudian juga kita mengira-ira. Atau itu mungkin saya saja ya. Bapak Ibu pasti sudah malah lebih jago. Oh ini pasti pakai ini. Ini untuk dari proses ini kita bisa melihat gitu ya. Sebentar. Kita bisa tahu analitik apa yang akan kita pilih nantinya. Nah ini sesuai juga dengan kebutuhan datanya. Menentukan kebutuhan data itu ya tidak semerta-merta kita bisa selalu minta ya. Kita bisa selalu, oh, pokoknya harus ada data itu. Terkadang kita harus ya apa namanya? Harus sabar, harus menerima dengan data apa yang ada, bagaimana caranya, dengan data yang ada itu kita bisa menghasilkan sesuatu. Nah itu kalau orang Indonesia harusnya pinter ya, karena kita kreatif, terkenal kreatif dengan data yang minim, itu kita bisa menghasilkan sesuatu hal yang maksimal. Lanjut ya, jadi secara khusus kita bisa menentukan kayak seperti apa kontennya itu apa, formatnya nanti maunya seperti apa, datanya kira-kira seperti apa, itu kita bisa tentukan ketika kita sudah masuk ke proses analytical approach ini. Dan ini semuanya tergantung problem domain, tergantung domainnya. Misalnya ini kesehatan, ini beda sendiri. Nah, ini di engineering, ini beda lagi. Ini di perminyakan, di oil and gas, jelas itu beda lagi. Proses selanjutnya ketika kita sudah menentukan, oh nanti kita gunakan metode itu gitu ya, kita gunakan AI yang ini. Nah, ini ada dua proses yang saya kira mirip ya Bapak Ibu ya. Data collection dan gathering data gathering ini secara bahasa ya pengumpulan data gitu ya. Bahasa Indonesia tandanya pengumpulan data yang dikumpulkan. Data collection itu menentukan beberapa sumber data, ada data yang terstruktur, data yang tidak terstruktur, atau data yang semi terstruktur. Ini tadi juga ada pertanyaan Bapak Ibu, maksudnya data terstrukturnya apa sih gitu ya. Ini bisa saya jelaskan sekilas bahwa data terstruktur itu mungkin yang paling mudah melihatnya menentukan apakah data itu terstruktur atau enggak. Kalau misalkan data itu sudah tidak perlu kita pre-processingkan untuk kita gunakan di analisis nanti. Itu kemungkinan besar itu adalah sudah data yang terstruktur. Misalnya sudah seperti dalam bentuk tabel. Jadi dalam bentuk tabel kolomnya banyak dan itu cukup detail. Kita nggak perlu pisah-pisahkan, kita nggak perlu mentransform, itu semuanya sudah terstruktur. Itu satu definisi terstruktur yang full ideal ya. Mungkin terkadang sudah terstruktur tapi kita masih butuh sedikit transformasikan. Nah, itu juga masih terstruktur. Ada yang semi terstruktur, itu misalnya kalau saya contohkan tadi itu ada data tekanan darah ya. Di pasien kita ada tekanan darah. Tekanan darah kan biasanya ada dua, sistol diastol.
terkadang di beberapa sistem itu masih satu kolom itu dua-duanya ada. Jadi maksudnya dua nilai itu dimasukkan ke dalam satu kolom, satu atribut, yaitu tekanan darah. Misalkan 120 per 80. Nah, ini masih semi terstruktur karena secara sistem kita kan makainya satu-satu ya. Harusnya sistol itu satu kolom sendiri, diastol itu satu kolom sendiri. Jadi karena harus ada yang diproses seperti harus dipisahkan, harus harus diubah-ubah lagi, ya itu sebenarnya lebih ke semi terstruktur. Nah, kalau yang tidak terstruktur itu kayak gimana? Itu yang benar secara ekstrim gitu ya. Secara ekstrim ini adalah data yang benar-benar mentah, yang enggak, yang jadi satu, yang cuma satu itu, dan itu perlu diprosesnya macam-macam. Contohnya kayak data deskripsi pasien tadi. Nah, ini inputnya cuma satu kotak isian gitu. Nanti si perawat yang nuliskan, pasien ini tekanan darahnya adalah 120 per 80. Kemudian suhunya sekian, respirasinya sekian. Itu kan semua satu tulisan gitu ya. Satu tulisan ya udah, nggak susah juga gitu ya. Kita harus gunakan, kita harus pisah-pisahkan, kita harus ekstrak fiturnya. Mana yang tekanan darah, mana yang suhu harus kita ambil, kita buat dia terstruktur baru bisa kita pakai. Nah, itu yang tidak terstruktur, sangat ekstrim ya. Bahkan se-ekstrim yang tidak terstruktur itu macam-macam bahasanya. Ada yang bilang tekanan darah 120 per 80. Ada yang bilang TD, terus 120/80. Atau ada yang bilang BP, blood pressure gitu ya. Macam-macam. Itu sangat tidak terstruktur gitu. Itu salah satu contoh dari data yang tidak terstruktur. Nah, di proses gathering data ini lebih ke sumbernya ya. Jadi lebih ke sumbernya, apakah dia dari Excel kah, database, atau dari API web, atau pakai data publik dan macam-macamnya. Nah, ini cara dapat datanya, Bapak Ibu. Ini kalau contoh studi kasus terkait stock prediction ya, tapi coba kita lewati saja karena nanti ada lebih ke self-driving ya, ini akan kita pahami. Nah, di sini itu ada sebuah sistem flow, Bapak Ibu, yang ya mungkin standar dari semua sistem komputer itu kan selalu ada input, proses, output gitu ya. Nah, ini juga mirip. Ya, inputnya kita adalah data source-nya, kemudian algoritmanya itu ya prosesnya, kemudian di akhirnya itu adalah prediksinya, outputnya. Ini sistem kalau dari AI, dari data science ya nggak jauh beda. Yang penting selalu input, proses, output. Nah, ini sedikit problem terkait machine learning-nya ya. Machine learning-nya gimana sih biar datanya bisa dikonsum oleh algoritma AI? Ya kita harus processing dan macam-macam. Bagaimana caranya kita pilih tuh algoritma yang pas? Ya kita harus ada akurasinya, juga harus yang tepat gitu ya. Pemilihan akurasinya juga harus yang tepat. Apakah menggunakan akurasi cukup atau enggak gitu ya. Itu perlu dipahami lebih lanjut. Kesimpulan tadi ya, komponen-komponen pendukungnya yang ketika kita sebagai tim data science untuk memahami proyek data science tadi, apakah butuh data cleansing, apakah butuh pre-processing, pemahamannya seperti apa, bisnisnya, kemudian untuk contohnya ya, untuk pilihan machine learning algorithm, nanti kita mau pakai algoritma yang mana. Nah, ini mungkin ketika sudah ada pengalaman, Bapak Ibu, sudah biasa di data science, sudah senior data scientist misalnya gitu ya, itu sudah semakin paham ngobrol dengan klien, oh ini kira-kira nanti pakainya KNN misalnya seperti itu. Nah, ini ada sedikit contoh dari penulis untuk stok ya. Ini yang kemudian ada visualisasinya. Nah, ini sedikit memvisualisasi apakah data itu cukup lengkap atau enggak, kayak naik turunnya sekilas kan akan lebih mudah ketika kita menggunakan visualisasi.
Tapi di pertemuan berikutnya minggu depan, kalau nggak salah minggu depan, nah itu kita masuk ke visualisasi. Kenapa kita harus menggunakan yang line chart, bar chart, kapan kita harus pakai pie chart. Nah ini akan kita revisit ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham, sudah sering sekali menulis dalam chart-chart data-data, tapi coba kita revisit bersama agar kita pemahaman kita sama. Siapa tahu saya juga semakin pintar gitu ya. Kemudian ini adalah contohnya, ada harga saham, kemudian ini ada segi waktunya. Ini yang kita pisahkan, Bapak Ibu, dipisahkan antara data training dan data testing. Ini hanya contoh saja. Ini beberapa algoritma yang akan dipelajari di berikutnya. Ini kita skip dulu aja Bapak Ibu agar tidak terlalu overwhelm di otaknya Bapak Ibu, biar nggak terlalu panas ya. Kita algoritmanya nanti dulu karena kita lebih pahami proses bisnisnya. Ini sedikit contoh pengaplikasian dari algoritma untuk melihat mana yang bagus gitu ya. Nah, ini sekilas hasil prediksinya kan harusnya yang di atas seperti ini, tapi beberapa algoritma regresi keluarnya seperti ini, sangat jauh. Ada algoritma ARIMA ini juga masih cukup jauh. Ada algoritma KNN ini malah berkebalikan gitu ya. Nah, ini ada yang LSTM itu yang deep learning. Nah, ini yang cukup bagus. Nah, ketika dipilih ya ini yang dipilih. Mungkin itu sedikit terkait teorinya Bapak Ibu. Nah, ini kita studi kasus sekilas sebentar, mungkin sekitar 10 menit, 15 menit. Kita coba pahami bagaimana kita memahami proses bisnisnya si self-driving car. Di studi kasus ini pertanyaannya yang muncul adalah bagaimana si kendaraan ini itu ya nyetir tanpa supir gitu ya, self-driving car yang aman, ekonomis, dan praktis. Jadi ada amannya, ada ekonomisnya, ini yang cukup susah ya, dan yang praktis yang nggak ribet-ribet. Gitu. Kalau dilihat dari sistem flow-nya di sini itu apa sih, kita memahami apa sih yang diganti manusia itu seperti apa di self-driving car, di si sopirnya itu tuh ngapain aja. Misalnya contohnya, yang paling jelas si sopirnya itu dia melihat depan, melihat belakang, melihat kanan kiri, di mana aja sih melihatnya. Nah, ini kita gantikan dengan sistem kamera. Kita bandingkan si manusia tadi biasanya sebagai seorang sopir yang nyetir gitu. Apakah kita harus lihat 360 derajat? Harus lihat semuanya gitu. Atau mungkin memang beberapa tempat itu nggak perlu. Ya, kita terkadang ada ya saya lupa nama, pilar B, pilar C di mobil gitu ya. Yang jadi di depan itu terkadang kan menutupi ya. Gitu. Itu tapi kita masih bisa aja untuk nyetir. Itu nggak masalah. Tapi bisa jadi untuk beberapa orang ya mereka akan melihat, misalkan harus sampai melihat geser-geser untuk melihat sampai semuanya gitu. Nah, ini proses bisnisnya si manusia tadi harus berhasil kita translasikan dengan sebuah sensor, misalnya dengan kamera. Oh, berarti kameranya kita harus di mana aja. Ada kamera yang ada depan, ada kamera yang di belakang, kamera yang di samping, di kanan kiri gitu ya. Itu harus memperlihatkan. Kamera yang di kanan kiri tapi menghadapnya ke kanan. Ada kamera yang ke kanan tapi agak menghadapnya ke belakang, menyesuaikan dengan spion misalkan. Nah, itu perlu pemahaman proses bisnisnya si manusia tadi. Atau bahkan misalkan sampai ya kita harus tahu 360 derajat gitu ya, kita pengen ekstrim gitu. Ya udah kita tambahkan misalkan dengan LiDAR, dengan radar gitu ya. Yang ya udah dari sekitar kita bisa paham. Atau satu lagi ya terkait sensornya si manusia tadi. Kadang kan kita kalau nyetir kita yang ngelihat jauh, kita fokus ngelihat yang jauh, atau kita ngelihatnya agak lebar yang sekitar kita. Nah, berarti kan ada dua kamera tuh. Kamera yang wide ya, dengan kamera yang tele gitu ya, dengan yang ngezoom gitu. Itu juga sebuah pemahaman proses bisnis yang perlu kita translasikan ke sensornya.
Yang kedua adalah proses bisnisnya manusia tadi, ini juga harus kita lakukan juga, yaitu object detection misalkan. Kita sebagai manusia sudah secara insting kita paham, di kanan ada sebuah benda, bentuknya seperti itu, oh ini mobil. Ini yang di kiri, yang kayak gini itu motor. Kita udah jelas gitu ya. Oh, nanti ada orang di seberang, ada orang lagi jalan di kejauhan sana, kira-kira nanti kalau bakal ketemu di depan, jadi saya tak ngerem ya misalkan. Nanti saya ngerem kalau udah deket. Itu kan sebuah, kita mendeteksi objek. Oh ini ada manusia, ini ada mobil, ini ada apa. Nah, si sistem AI ini, si self-driving ini, mereka juga harus bisa melakukan hal yang dilakukan oleh si manusia tadi, yaitu object detection. Oh ini di kanan ada mobil. Oh di kanan mobil ini jaraknya ya agak jauh lah misalkan. Nah, masih aman. Nah itu perlu ada kemampuan seperti itu. Atau di sini kalau di contoh yang kedua ya, ada driver condition detection. Nah kita detection si kondisinya driver, misalkan udah ngantuk-ngantuk gitu ya, manusia kelas sadar, yang sadar diri ya, yang sadar diri, saya istirahat sebentar, mungkin minum atau apa gitu ya. Nah ini di mesin di self driving car, ketika ada kebutuhan seperti itu ya mungkin perlu ada lagi kamera yang menghadap ke drivernya, ke sopirnya, kemudian memberitahunya kayak gimana, deteksinya kayak gimana, itu perlu ada. Dan yang terakhir adalah outputnya atau aktuatornya. Manusia itu bisa ngapain aja sih, sangat belok kanan, belok kiri, atau gas rem, itu yang perlu di Recording in komunikasikan mereka progress. gitu. Itu menjadi sebuah pertanyaan yang cukup menarik menurut saya. Dan yang menarik lainnya adalah masalah privacy. Nah, dari kemarin ya ada pertanyaan loh, ini kita AI itu privasinya gimana? Nanti misalkan si Tesla tadi dengan 16 kamera, loh nanti Tesla tahu tuh, misalkan rumah saya bentuknya seperti apa, rumah saya posisinya di mana, saya mau kemana aja naik mobil, itu kan nanti jadinya tahu dengan GPS dan macam-macam gitu. Ini privasinya gimana? apalagi AI butuh data yang banyak gitu ya. Jadi masalah privacy ini ya cukup krusial. Tapi mungkin lebih jelas terkait ini lebih ke rekan-rekan atau teman-teman yang di hukum ya, atau hukum IT yang itu jauh lebih paham. Saya juga nggak terlalu paham ini terkait privacy. Nah ini salah satu sedikit ya penggunaan LiDAR dan radar untuk kita deteksi objek. Nah kita perlu juga memahami ada kasus seperti ini Bapak Ibu di yang kekinian ya, Tesla. Dan saya mengikuti berita-beritanya Tesla ya karena menarik sekali itu. Pengen rasanya nyetir gitu ya, tapi kok harganya sekian, kayaknya nggak bakal pernah punya gitu ya. Dosen kok ngimpi itu menarik sekali. Jadi di Tesla itu dulu mereka masih menggunakan radar untuk mendeteksi objek di sekitar. Karena hasilnya radar itu cukup agak 3 dimensi ya. Menentukan mana yang foreground, mana yang background itu cukup mudah ketika kita menggunakan radar atau bahkan LiDAR, menggunakan yang light-nya, cahaya. Tapi sampai sekarang mereka akhirnya pengen full kamera gitu ya. Karena tadi sisi bisnisnya adalah kamera itu lebih murah daripada radar gitu. Ya, saya pengen lebih murah. Dan zaman sekarang itu untuk pre-processing dan processing image vision itu sudah jauh lebih jago, sudah jauh lebih bagus lah. Jadi penggunaan radar itu bisa dikesampingkan. Sekarang saya hanya dengan kamera udah tahu kok mana yang foreground, mana yang background. Jadi nggak usah pakai radar, kan hasilnya lebih murah. Nah, pemilihan seperti ini yang menjadi putusan-putusan yang cukup menarik ya Pak Ibu ya.
Dan itu yang diputuskan oleh ya si senior programmer, misalkan senior data scientist-nya, senior yang senior yang bisa menentukan. Dan ini ada sedikit problemnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak tadi mendeteksi ada orang mau jalan gitu, berhasil atau enggak, ada yang ngerem kah lewat atau dan macam-macam ya. Problemnya sebuah sistem AI itu nggak cuma satu Bapak Ibu. Di self driving car ini problemnya itu bisa jadi ratusan. Dan setiap problem itu harus ada AI-nya masing-masing gitu ya. Misalkan ini untuk problem orang nyebrang. Nanti kalau kita ada rule-nya masing-masing. Kalau ada orang nyebrang, berarti nanti harus ngerem. Ada rule-nya yang lain. Kalau misalnya mau pindah lane, pindah jalur, kita harus lihat dulu di kanan, kita pindah jalur kanan gitu ya. Berbeda dengan kita pindah jalur kiri. Jalur kanan, kita lihat dulu yang kanan apakah kosong. Nah, kanan belakang kosong nggak? Di depan kanan kosong nggak? Gitu ya. Oke, kita bisa pindah jalur kanan. Kalau ke kiri, rules-nya mirip sih, tapi beda. Tapi lihat yang kamera kiri, sama seperti itu. Dan banyak sekali rules-nya. Rules-nya banyak, AI yang dipakai juga akan banyak sekali gitu ya. Wah, ini cukup menarik ya terkait hal ini. Dan ini full main team, nggak sendirian. Bahkan misalkan satu problem ini tadi orang buat orang nyetir gitu, orang nyebrang, kemudian kita nyetirnya problemnya apakah berhenti atau enggak, bisa jadi ini dikerjakan oleh satu tim sendiri. Ini sudah beda tim dengan problem-problem yang lainnya. Ini salah satu solusinya yang kita deteksinya gimana, inputnya mau yang kayak gimana, modelnya seperti apa, kemudian outputnya tadi apakah ngerem atau mungkin ngeremnya dari kapan, itu perlu diketahui. Ini contoh lainnya pengenalan pengemudi ya, jadi sopirnya gitu, apakah dia ngantuk atau enggak. Misalkan ya kalau udah merem-merem gini, berarti kayak udah ngantuk. Nah kemudian ada aktuatornya, apakah kemudian digeser-geser kanan kiri biar agak bangun, atau mungkin bahkan sampai misalkan di strum listrik yang kecil gitu ya, tegangan kecil set gitu biar kita agak bangun, bisa jadi seperti itu. Nah ini juga sudah tim sendiri nih yang ngerjain, hanya untuk mengenal pengemudi sudah problem yang besar lagi sendiri. Nah, ini terkait sensor fusion tadi ya. Dari sekian banyak masalah itu mereka harus menggunakan tools atau sensor yang bersama-sama gitu ya. Kita nggak bisa satu problem satu sensor, itu nggak bisa. Jadi kombinasi dari sensor-sensor yang ada. Ya semacam data kita terbatas gitu ya. Data kita terbatas tapi masalah kita banyak ya. Kita harus pintar-pintar kita menggunakan data yang ada tadi. Misalnya di sini ada kameranya, ada 10 lah misalkan, ada 10 kamera gitu. Ya udah berarti harus bisa dengan 10 kamera itu menyelesaikan semua masalah yang diinginkan. Misalkan ada kebutuhan nambah, ya udah nambah, tapi harus ada kompromi bersama-sama, kira-kira seperti itu. Nah ini masing-masing sensor juga harus bisa berkomunikasi ya, pada akhirnya satu komputer yang mengerjakan itu semua. Caranya gimana? Nah itu saya juga nggak paham gitu ya. Kalau saya paham, saya nggak jadi dosen. Detailnya maksudnya di dalamnya itu akan lebih ke si dosen-dosen lain yang akan lebih paham. Nah ini terkait juga misalkan kita ada pemeliharaan, kapan harus ganti oli, kapan harus servis ringan, kapan servis berat misalnya gitu ya. Itu juga bahkan seperti itu pun sudah AI, kita bisa memprediksinya. Ini beberapa solusi tadi ya tentang pemeliharaan. Dilihat dari suhunya, tekanan oli, cara pendinginnya. Kita terkadang misalkan mesin udah overheat gitu ya, kita berikan solusi, ini jangan pelan-pelan misalkan, oke pelan-pelan atau berhenti dulu di teduhan misalkan, itu perlu di AI-nya juga di situ. Ini sedikit masalah privacy ya tadi yang saya bilang, yang cukup menarik. Tadi ketika ada kamera ke dalam, kamera ke kita, apakah nanti akan ada muncul problem privacy.
Nah, mungkin sekilas sedikit terkait solusi privacy ya Bapak Ibu. Yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lah, mereka mengakui bahwa biasanya prosesnya itu semuanya terjadi di lokal. Jadi proses pengenalan itu ada di lokal. Misalnya pengenalan wajah gitu ya, pengenalan wajah kayak di HP kita lah Bapak Ibu. Kita mengenal data sidik jari, itu kan sangat privacy sebenarnya. Nah, itu si Apple, si Android gitu, itu mengakunya semuanya disimpan secara lokal kok. Jadi proses-prosesnya semua dilakukan di lokal di HP-nya. Jadi tidak ada data kita yang terkirim ke pusat gitu, ke cloud-nya, itu nggak ada. Itu salah satu menanggulangi masalah privacy. Ya walaupun kita nggak tahu ya benernya kayak gimana, apakah dikirim atau enggak. Tapi kita nurut saja dengan pengakuan mereka, kira-kira seperti itu. Ini sebenarnya ada penggunaan data khusus untuk kendaraan ya otonom otomatis. Ini harus ada regulasi-regulasinya. Apakah boleh seperti ini? Ya, kita sama ketika kita penelitian ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah data kita perlu data yang take clearance? Nah, itu kan mirip-mirip seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait materi di hari ini. Kita memahami si proses bisnisnya tadi. Nah, sebelum kita diskusi Bapak Ibu, saya coba jelaskan sedikit terkait tugas harian hari ini. Jadi untuk hari ini itu saya seragamkan problemnya Bapak Ibu untuk bisa melihat, memahami proses bisnisnya. Sebentar, saya tugas harian. Memahami dan menjelaskan proses bisnis yang ada di e-commerce dengan tujuan untuk membuat sebuah sistem rekomendasi. Mungkin Bapak Ibu bisa bersama-sama kita coba pilih salah satu ya, yang di asli Indonesia saja dan yang nomor satunya, yaitu Tokopedia. Coba Bapak Ibu pahami proses bisnisnya di Tokopedia, itu seperti apa, prosesnya kayak gimana, untuk tujuannya ya tadi mendapatkan sistem rekomendasi. Jadi agar si user itu dapat rekomendasi. Nah, itu apa aja data yang diperlukan, macam-macamnya, itu coba dipahami sedalam mungkin. Jadi kalau di sini ya, di latihan di sini, ini yang di problem 1 Bapak Ibu, terkait sistem rekomendasi otomatis produk pada e-commerce. Nah, harapannya Bapak Ibu semua di sini sudah pernah pakai e-commerce, jadi semuanya paham ya terkait e-commerce. Itu terkait soal latihan tugas harian ya Bapak Ibu. Untuk tugas akhir mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut di besok Bapak Ibu, karena ada 2 nomor ya, dan satunya itu dari yang tugas besok, mungkin akan saya jelaskan di besok saja sekalian. Tapi untuk deskripsinya semua sudah ada di LMS Bapak Ibu, bisa dibaca. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan baik di sini maupun di Telegram nanti. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya buka sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu ketika ada yang mau ditanyakan. Oke, Pak. Saya mau tanya, tapi silakan siapa dulu? Oke, Bu Sita dulu nggak apa-apa. Bu Sita silakan. Oke. Tugasnya itu kan ada di slide ya. Jelaskan komponen-komponen bla bla bla. Dengar referensinya tadi autonomous car. Terus tadi mohon maaf agak-agak saya lagi di jalan. Apa tuh namanya? Tokopedia sebagai contohnya, atau kita bisa ambil referensi lain atau harus Tokopedia? Baiknya Tokopedia saja Bu. Jadi Tokopedia. nanti bisa kita bandingkan satu sama lain. Jadi ketika nilainya kita bisa biar agak gampang. Oke, jadi fokus di Tokopedia. Kemudian itu ada 6 problem, berarti kita di problem yang pertama ya? Iya, pertama saja Ibu. Oke, makasih Pak. Segitu dulu. Oke, makasih. Sama-sama Ibu. Nah ini sebenarnya ada barusan tadi ya dari pusat ini. Oh ini diharapkan ke 6-6-nya Bapak Ibu. Tapi saya pribadi, kok sebagai dosen kita masing-masing juga punya tugasnya masing-masing gitu ya. Kita pahami saja satu saja. Jadi terkait sistem rekomendasi di e-commerce ya. Harapannya dari satu ini
Bapak Ibu sudah cukup paham nantinya. Toh nanti juga mengerjakan yang di tugas akhir. Jadi ada 2 kali pengerjaan. Ada dua pekerjaan maksud saya. Tugas harian dan di tugas akhir. Silakan, ada yang mau tanya berikutnya tadi Pak Timothy, silakan. Terima kasih Pak Sikri. Ini terkait dengan materi hari ini, Pak Sikri. Saya ini pengen tahu pendekatan secara data science-nya seperti apa ya. Saya ambil contoh yang di real world saja ya Pak Sikri ya. Ya, boleh Pak. Anggaplah kita punya data nih. Kita punya data dari misalkan tempat hiburan masyarakat seperti Dunia Fantasi, Taman Impian Jaya Ancol dan sekitarnya gitu ya. Data itu simple, hanya kunjungan setiap bulan. Jadi kunjungan setiap bulan, mungkin bahkan harga tiket juga tidak diberikan, kita tidak dapat. Jadi hanya tahu bahwa oh di bulan Januari tahun sekian, di bulan Februari tahun sekian itu pengunjungnya sekian gitu. Nah, kalau bicara tentang data terstruktur dan semi terstruktur tadi, apakah bisa? Ini pertanyaan pertama saya mungkin Pak Sikri. Apakah bisa untuk data yang terstruktur itu yang per bulan itu pada saat kita ubah menjadi data dalam kolektif setahun gitu ya, itu bisa dikatakan terstruktur atau memang dari per bulan itu saja sudah terstruktur begitu. Itu yang pertama. Lalu berikutnya problem kedua adalah ya kalau dari stakeholdernya memahami ya, dia ingin mendapatkan informasi apa gitu ya setelah data itu ditransformasikan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan tidak ada, dia hanya tahu kayak ini misalkan kita punya tugas gini kan, kita disuruh mencari data ya, entah itu dari web, API atau mungkin database atau mungkin Excel, CSV gitu ya Pak. Nah tetapi ya data itu sederhana seperti tadi, hanya punya data pengunjung per bulan, mungkin hanya 2 kolom saja ya Fikri ya. Jadi per bulan lalu ada jumlah pengunjungnya berapa. Nah kira-kira pendekatan seperti apa yang harus kita pahami agar kita bisa mengkategorikan ini bisa dimasukkan dalam hal regresi mungkin, atau prediksi jumlah pengunjung mungkin, atau bagaimana. Nah, dari sisi data science-nya sendiri seperti apa Pak? Mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, Pak Timothy. Mantap nih. Terkait data tadi, data per bulan, itu apakah bisa dikatakan terstruktur? Kalau menurut saya ya Pak Timothy, dari penjelasannya Pak Timothy tadi, bahkan yang data per bulan itu sudah terstruktur, Pak. Nah, walaupun sangat simpel sekali, tapi karena bersifat homogen ya, Pak ya, jelas per bulan, bulan Januari, bulan Februari itu sudah terstruktur. Misalnya kalau yang nggak tidak terstruktur, permisalannya ya Pak Timothy ya, adalah data pengunjungnya itu macam-macam. Ini data pengunjung 10 hari. Row berikutnya data pengunjung untuk 12 hari. Row berikutnya data pengunjung untuk 1 hari misalkan. Nah, itu bisa jadi yang kurang terstruktur. Nah, ada agak semi terstruktur karena secara ya recordnya pas tuh, isinya cuman semua data pengunjung, benar data pengunjung semuanya. Itu sisi itu sudah terstruktur. Tapi dari sisi time frame-nya itu kurang terstruktur. Tadi macam-macam. Tapi kalau udah per bulan atau per tahun atau per hari atau per minggu bahkan, nah itu sudah termasuk yang terstruktur. Itu untuk yang pertama Pak Timothy, itu pendapat dari saya insya Allah ya 90% lah benar. Kemudian yang kedua adalah kalau misalkan kita sudah punya data terlebih dahulu, kemudian pendekatannya seperti apa yang bisa kita lakukan ke depannya. So what's our next step ketika kita disuguhi data dulu? Ini ada data, terserah mau diapakan gitu ya. Nah, mungkin kalau dari pengalaman saya, Pak, saya dari yang di startup waktu itu ya sering kali mendapatkan kondisi seperti itu kita lihat terkait kita pahami dulu datanya, Pak. Ini data apa sih, gitu ya? Ini data apa? Apakah misalnya kalau misalkan di data ini ada kelasnya, oh berarti ini kita bisa klasifikasikan, kita bisa memprediksi klasifikasi, atau dia berupa data transaksi, data yang misalkan harian, maka berarti ini kita bisa memprediksi pakai regresi di harian, kita bisa prediksi. Itu kita masih kira-kira Pak. Ini dari data yang kita punya, ini bisa kita masukkan ke classification, ke algoritma classification. Oh, berarti paling bisalah klasifikasi. Ini data bisa kita masukkan ke regresi karena datanya misalnya data tadi time series
oh ini berarti kita coba regresi, kita coba prediksikan itu bisa. Jadi kita bisa mengira-ira itu, walaupun pada nantinya kekurangannya ya kalau kita hanya mengira-ira tadi, mengkira-kira tadi, kekurangannya siapa tahu hasil yang kita buat itu nggak misalnya ada data kita pengen coba prediksi pengunjung tadi misalkan itu ada prediksi pengunjung, tapi ternyata si usernya saya nggak perlu tahu mas mau pengunjung besok berapa, saya di bisnis tadi ya secara bisnisnya gitu, secara bisnisnya saya nggak ngaruh mau pengunjung 100 mau pengunjung 1000, ya saya jalan-jalan aja kayak di Dufan gitu ya, mau pengunjungnya 100.000 sehari dengan yang 1.000 sehari, ya semuanya tanyain mas, kira-kira gitu kan. Jadi nggak ada, pada akhirnya tidak percuma gitulah apa yang kita buatkan, misalnya seperti itu. Jadi kita harus tahu, pada akhirnya harus tahu si bisnisnya. Kita coba menggali. Misalnya kita punya data tadi, proses yang di minggu lalu ya Pak Timothy ya, kita harus tanya tuh ke si penggunanya, si usernya atau si expertnya. Dari data itu untuk gimana ya? Untuk kita tahu datanya Pak, kita harus tanya ke expert. Sesimpel ini datanya, misalkan satu atributnya, ini angka yang besar atau angka yang kecil yang bagus. Yang dianggap bagus itu yang besar atau yang kecil. Kalau kita hanya mengkira-kira, bisa jadi salah besar ya Pak ya. Misalnya kita mau bikin rekomendasi, harusnya tuh yang bagus, yang besar gitu ya. Tapi kita merekomendasikan untuk dapat nilai yang kecil. Karena kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu mana yang bagus dan mana yang jelek. Nah, proses itu kan kita proses yang menanyakan ke si bisnisnya. Katanya, Pak ini pengunjungnya tuh bagusnya misalkan mau yang 100.000 atau yang 100 aja Pak gitu. Oh ya sebenarnya biasanya ya sebenarnya kita optimalnya hanya sampai ya 1.000 per hari lah Pak. Kalau 100 kayaknya salah satu atributnya. Nah, dan coba-coba sih Pak. Kalau misalnya saya dulu gini, ketika kita proses diskusi ya dengan si usernya, kita disuguhi data. Nih Mas saya punya data seperti ini Mas. Ini sudah diapakan? Saya langsung ngomong, Pak, kalau ini kita bisa prediksi besoknya angkanya berapa, kira-kira kepakai nggak Pak? Gitu kan. Nah, jadi kita pahami datanya, oh ini bisa prediksi, kita tanyakan ke mereka, ini kalau kita prediksi, kepakai nggak Pak? Gitu. Oh iya Mas, ini kayaknya bagus Mas, sejauh ini belum kepikiran sih Mas gitu ya. Tapi kayaknya kalau ada prediksi, kita bisa melakukan A, B, C, D, E misalnya gitu. Oh berarti, butuh nih prediksi. Oke masuk list butuh gitu ya. Kemudian kita tanyakan lagi. Oh ini proses, misalkan proses menentukan si customer-nya apakah customer loyal atau enggak, gimana Pak caranya? Kita tanyakan proses bisnisnya. Nah, nanti mereka cerita. Oh nanti dari ini oh kita lihat historinya mereka Mas. Oh misalkan mereka sudah lama belinya di kita terus, oh ini kita anggap loyal, ini kita kasihkan bonus nanti. Berarti di situ kita dapat nanti jadinya rekomendasi kayak gini. Nah, ini kita tanyakan, biasanya siapa Pak yang kerjain Pak? Oh ini kita kerjakan manual Mas. Nanti ada orangnya yang ngurus. Oh ini kita ganti AI gimana Pak? Gitu kan. Ya boleh Pak. Gitu. Itu jadi diskusinya selalu diskusi dengan si expertnya, dengan si usernya. Walaupun kayak datanya misalkan kita untuk tugas kali ini kita dapat data dari Kaggle gitu ya. Kita harus riset ya Pak. Expert bukan selalu di orang ya. Misalkan ada artikel, itu bisa kita anggap sebagai expert. Oh, menurut si artikel ini, menurut si jurnal ini, data yang seperti yang tinggi itu yang bagus, itu sudah kita anggap sebagai expert yang sudah cukup. Mungkin kira-kira gitu, Pak Timothy. Semoga membantu. Ya, terima kasih Pak Sikri. Mungkin terakhir Pak, kalau misalkan untuk terkait dengan tadi ya, cuman jumlah pengunjung saja tadi yang diperoleh. Asumsinya atau mungkin analoginya misalkan kita punya satu kota yang memiliki tempat hiburan itu 5 gitu ya. Lalu dia buka lagi satu tempat hiburan di kota yang sama, tempat hiburan ke-6. Masing-masing punya data jumlah pengunjung mereka per tahun atau mungkin per bulan tadi.
Nah, bisa nggak misalkan kita tanpa bertanya kepada masing-masing pemilik tempat itu, kita memprediksikan apakah perlu dibuka lagi tempat hiburan yang baru dengan menggunakan data itu saja, Mas ya? Dengan menggunakan data yang pengunjung tadi, atau bahkan kita memprediksi kemungkinan bisa ada satu tempat hiburan yang karena mengalami penurunan pengunjung bisa ditutup di tahun-tahun berikutnya. Itu bisa nggak pendekatan secara data science yang mungkin buat saya sih angan-angan ya, tapi ya harusnya secara AI itu harusnya kemungkinan bisa. Mungkin dari Pak Sikri bisa ngasih penjelasan lebih jauh deh. Kira-kira contohnya simbolnya seperti itu gimana? Oke, ini bagus sekali ya contohnya Pak Timothy ya. Dan apakah bisa dilakukan pendekatan secara data science? Jawabannya iya bisa. Kita bisa tahu karena secara manusia itu masih mungkin ya Pak Timothy ya. Kita bisa tahu apa ya? Secara sekilas kita manusia, oh kalau nambah harusnya kan makin sepi ya. Ternyata kok semua masih rame gitu. Jadi nggak masalah. Jadi itu masih, oh berarti nanti kalau nambah satu lagi kayaknya nggak apa-apa. Misalkan itu bisa jadi ada prediksi datangan data seperti itu. Atau misalnya kemarin udah nambah nambah satu, tapi kok ada yang turun gitu ya. Ada yang turun gara-gara nambah misalnya. Gara-garanya gara-gara nambah. Berarti ini udah peak nih. Udah kita nggak bisa nambah lagi gitu ya. Kayak di Jogja gitu. Oh, di Jogja hotel itu kan makin nambah ya. Semuanya masih 100% okupansi di hari libur masih 100% semua. Oh, berarti ini masih posibilitas nambah gitu ya. Bisa dilihat seperti itu. Tapi kalau misalkan udah mentok, oh udah ya maksimal semua yang 80% gitu ya. Ketika di puncak-puncaknya hari libur misalkan dari akhir tahun, oh ya udah berarti kita maksimalkan, kita nggak boleh nambah hotel lagi, misalnya seperti itu. Tuh secara data scientist itu bisa Pak, dan secara ada AI-nya. Ya, tinggal problemnya adalah kalau data per bulan mungkin agak sedikit ya Pak ya, data pengunjung per bulan ya, hanya 12 per tahun gitu, paling 5 tahun ya paling hanya kali 5 60 itu agak sedikit ke kelemahan di situ, begitu Pak Timothy. Baik, terima kasih Pak Sikri. Oke, silakan berikutnya Bu Titin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Saya melanjutkan pertanyaan dari Pak Timothy. Jadi terbenak di pikiran saya ini karena saya basicnya statistik konvensional dan saya baru mendapatkan AI dan data science. Jadi dengan data sedikit seperti yang Pak Timothy jelaskan itu kan saya beranggap dengan statistik juga bisa gitu. Dan jadi pertanyaan dasar saya itu statistik, data science, data analitik itu kan memang hampir sama. Itu saya lihat di pengertian-pengertian di Google lah itu menyatakan ya statistik dasar, nanti data science itu di atasnya, berhubungan dengan pemrograman dan lain-lainnya, dan akhirnya punya persepsi sendiri gitu. Menurut Pak Zikri nih, di mana itu beda dan pengaplikasian pembedanya dari statistik, data science, dan mungkin ada tingkatan ke atasnya lagi gitu. Jadi ini terbentuk dengan tugas tadi Pak Zikri. Kalau memang raw datanya bisa sedikit, dengan kita bisa menggunakan AI pada saat raw sedikit itu lebih baik sekali gitu kan, karena saya bisa mengajarkan ke mahasiswa saya yang tidak bisa mendapatkan akses untuk dikata gitu kan. Tetapi itu kembali ke tugas kita pribadi juga, yang tugas harian gitu kan. Apakah bisa dengan data sedikit atau memang saya juga kalau tugas harus mencari cari N yang banyak gitu, N berapa ribu yang bisa big data yang memang bermanfaat nanti ke depannya untuk tugas AI gitu. Itu yang jadi pertanyaan saya Pak Zikri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik sekali Bu Titin ya. Terkait perbedaan antara statistik dan dengan data science gitu ya Bu. Sementara kita coba bandingkan statistik dan data science itu sendiri. Apakah itu entitas yang berbeda? Ya, entitas yang berbeda. Tapi Bu, itu irisannya itu sangat banyak Bu. Jadi memang di data science ya kita, bahkan saya sendiri pengalaman dari saya bekerja di data science kemarin itu kami menggunakan statistik yang relatively simple gitu ya. Ya standar lah, mean, standard deviation dan lain-lainnya. Padahal ada loh statistik yang jauh lebih advance ya Bu ya. Saya percayalah Bu Titin lebih jago gitu daripada saya gitu. Ada yang bahkan saya tahu ya Bu, regresi itu sebenarnya statistik.
regresi yang kita anggap sebagai AI, kita memprediksi itu sebenarnya statistik loh gitu loh. Tapi itu kita anggap juga sebagai AI. Itu hal yang sama gitu ya. Kita memprediksi dengan regresi itu saya tahu bahwa ya di satu sisi itu tuh sama. Data science ya pakai regresi, yaitu tuh statistik, yaitu tuh AI. Semuanya sama. Nah, hanya beda bahasa saja lah ya, beda ngiklan gitu. Kalau zaman sekarang diiklankan sebagai AI itu lebih laku daripada diiklankan sebagai statistik gitu ya. Tapi dari satu sisi itu sebenarnya sama, dan data science itu lebih mencakup ke semuanya. Karena sedikit tersentil juga dari Bu Titi tadi bilang kita lebih masuk ke program kalau data science gitu ya. Ya mungkin sedikit pembedanya. Statistik masih yang dengan perhitungan ada manusianya banget gitu ya Bu ya. Tapi dengan data science itu kita sedikit kita geser fungsinya si statistician tadi, orang statistik dengan komputer. Itu perbedaannya hanya ke sana saja. Tapi memang sangat banyak sekali Bu irisannya. Jadi memang ya tim data science kami waktu itu juga harus paham statistik Bu. Jadi salah satu requirement-nya untuk jadi orang data scientist ya harus paham statistik. Jadi karena memang penggunaannya ke sana juga. Tapi ditambah ya misalkan statistik data science tambah ya harus bisa memahami proses bisnis, harus bisa visualisasinya, harus bisa pemrograman Python-nya, ya, di mana untuk yang orang statistik itu belum harus untuk sana. Nah, kalau di data science itu harus, perbedaannya ke situ. Ditambahkan dengan AI gitu ya, tambahan AI yang lainnya, machine learning dan lain-lain. Nah, data science juga menggandeng si computer scientist gitu ya. Nah, kemudian ketika ditanyakan, lah saya ada pekerjaan yang namanya AI engineer, Bapak Ibu. Si engineer yang hanya dia isinya untuk AI. Nah, sekarang kan data science juga harus paham AI. Nah, fungsinya AI engineer apa gitu ya? Ya sama. Irisannya banyak sekali gitu ya. Tapi pada akhirnya si data scientist, terkadang satu tim data scientist butuh pure orang statistik, butuh pure orang AI, kita gabungkan kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ya gitu ya Bu Titin ya. Tadi ada lagi nggak sih? Maaf. Ini sih Pak, berkaitan dengan data tadi kan. Oh, data. Oh, iya ini. Tadi kan dengan data yang terbatas ya Ibu, dengan statistik, oke sebenarnya ini sudah cukup gitu ya. Nah, apakah AI bisa harus dengan data yang banyak? Bisa nggak sih si AI ini menyelesaikan masalah data sedikit tadi? Nah, yang menarik Ibu, sekarang penelitian yang cukup banyak adalah si AI ini mengenerate data untuk digunakan di training machine learning yang lain. Jadi kita bikin AI untuk membuat data. Caranya membuat itu bagaimana? Yang mungkin sebuah teknik data generation yang cukup simple ya Pak Ibu ya. Misalnya kita punya foto. Kita foto mau mendeteksi cabai. Cabai itu apakah cabai merah atau cabai hijau atau cabai busuk, misalkan ada 3 kelas gitu ya. Kita cuma punya data 100 tuh. 100 misalkan cabai merahnya 60 dan enggak rata ya. Cabai merahnya 60, cabai busuknya 30, cabai hijau 10. Ini kan sangat bahasa Jawanya jonjing, sangat naik turun gitu ya. Sangat naik turun, tidak stabil sama sekali, enggak level gitu. Nah, ini bagaimana caranya kita coba mengenerate data. Kalau dari data tadi, secara simpel ada satu metode ya. Kan gambar tadi ya Bu ya. Ada, saya contohkan misalkan HP saja lah. Ada gambar kayak gini. Ini ketika kita balik saja, ini sudah gambar yang berbeda gitu ya. Tapi dengan kelas yang sama. Ini udah nambah 2 kali. Kita balik kayak gini. Kita geser kayak gini. Itu bisa jadi banyak sekali. Nah, ada metode-metode seperti itu untuk kita mengenerate data, dan ada yang namanya algoritma namanya GAN, Generative Adversary Network kalau tidak salah. Nah, ini salah satu mahasiswa bimbingan saya yang melakukan penelitian itu gitu. Itu cukup menarik. Dia cuma punya data spesies ikan ya, dia menggunakan data spesies ikan cuma sedikit. Kemudian dia mengenerate data tambahan dengan GAN itu tadi. Kemudian dihasilkan memang hasilnya presisinya itu lebih bagus dengan data yang generate tadi, dengan data tambahan. Karena si machine learning tadi kan
haus akan data ya Bu Titin ya. Sedangkan data yang kita punya sedikit, ketika kita generate-kan, tambahkan dengan metode-metode lainnya lagi, maka dia hasilnya akan jadi lebih bagus. Nah itu bisa. Jadi paduan AI yang macam-macam tadi ya. Ada generate datanya gimana dan teknik-tekniknya itu membantu AI yang lainnya. Kira-kira bisa seperti itu Bu. Jadi bahkan dengan data sedikit, kalau kita bisa pinter-pinter sih, kita pinter-pinter tadi dengan kalau misalkan foto tadi ya, kita geser sedikit sudah yang berbeda gitu. Itu kita bisa membangun data yang baru, data generation namanya. Dan itu bisa kita gunakan dengan yang lainnya. Nah, itu kan mungkin saya nggak tahu ya Bu, kalau di statistik ada yang seperti itu atau tidak gitu. Tapi kalau di computer science kami ada yang seperti itu. Mungkin kira-kira itu sih Bu Titin. Ya, kalau di statistik kita juga punya data generation. Ya, kita bangkitkan berdasarkan normal ataupun Bernoulli ataupun apapun lah ya distribusinya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya nyambung dengan pertanyaan Pak Timothy tadi, kan dia jumlah pengunjung real kan, dan itu dengan data sedikit kita pakai AI gitu, saya belum ketemu gitu data science dan AI-nya di mana nanti arahnya gitu. Kalau cuma mau prediksi ya udah pakai regresi sederhana saja gitu dengan timing waktu dan ininya jumlah pengunjung gitu kan. Nah sekarang di AI dan data science-nya di mana gitu Pak Jikri? Oh oke, Bu Titin. Jadi pada akhirnya menurut penangkapan saya Bu ya, muncul pertanyaan, ini butuh AI nggak sih gitu ya? Untuk misalkan masalah ini, kita sebagai tim data science ini butuh AI nggak? Ketika nggak butuh AI Bu, kita nggak perlu dipaksakan pakai AI Bu di data science. Wah ini butuhnya cuma untuk ini regresi dengan statistik selesai kok, problem solve seminggu jadi, udah silakan selesai gitu ya. Udah ini dianggap kalau mungkin di bisnis kan, ini kita sebulan Pak jadi, padahal seminggu jadi gitu ya. Itu juga boleh-boleh aja dan nggak masalah. Dan itu masih scope-nya data science. Asalkan pada akhirnya niatnya hanya untuk bisnisnya saja ya. Ya udah statistik selesai, problem solve. Dan itu real Bu, nyata ketika saya di tim data science waktu itu gitu ya. Kami pakai pada awalnya ya, kita hanya menyuguhkan data statistik gitu ya. Si pengguna itu udah, wow, kok keren Mas, gitu ya. Padahal menurut kita, well, iya Pak, keren Pak, gitu ya. Kita di dalam hati ya, padahal cuma simple, padahal saya cuma ngambil rata-rata misalnya gitu ya. Itu menurut user sudah cukup gitu ya, karena oh iya nih ternyata bisa ya dengan teknik data science gitu ya, dan ini bermanfaat sekali buat kami, itu sudah cukup ya iklan tadi sih Bu ya, kita ganti nama jadi data science gitu. Artinya begini Pak Zikri, jadi satu pertanyaan lagi, kapan gitu statistik meningkat menjadi AI? Apakah harus big data yang datanya besar, atau memang harus butuh program khusus yang kita harus create program untuk solving data kita, atau gimana gitu? Karena ningkat lagi kan pernyataan tadi. Oh ini udah cukup statistik. Terus kapan nih mau pakai AI-nya? Karena kita kan harus mencari kasus nih Pak Zikri, saat tugas ataupun saat sehari-hari lah ya kalau kita ngajar gitu. Kita mau menjelaskan ke mahasiswa, oh ini butuh AI, ini hanya statistik aja gitu. Oke. Sedikit mungkin pemahaman saya Bu Titin, ketika kita mau memprediksi data yang tidak stabil, maksudnya sangat naik turun ya Bu ya. Kalau sepemahaman saya, regresi relatif mudah kalau misalnya memang dia agak naiknya cukup jelas. Apakah dia mau yang benar-benar garis lurus atau mungkin agak sedikit parabolakan, itu kan bisa terhitung dengan statistik. Tapi misalnya kita punya data yang memang dia benar-benar naik turun, misalkan seperti stok, nah, itu kan kadang naik tiba-tiba turun, kemudian benar-benar yang naik turun. Nah itu posisi yang seperti itu mungkin dengan regresi hasilnya kurang pas, kurang dapat misalnya. Kayak contohnya tadi sebenarnya yang tadi itu ada ARIMA kayak gitu ya Pak, time series. Itu statistik juga gitu. Jadi kadang saya juga dalam hati saya statistik data science memang beririsan besar. Kalau nanti naik ke AI berhubungan dengan data tadi sih Pak, apakah memang untuk
data science ataupun AI itu memang harus big data gitu, atau memang nanti kita cari contoh raw data kecil pun itu bisa menggunakan AI gitu. Kalau misalkan ditanyakan apakah AI itu perlu big data ya Bu ya? Ya perlu Bu. Menjadi sebuah kenyataan bahwa kenapa AI baru ngetren sekarang, kenapa nggak dari 1990 itu ngetren, padahal udah di develop gitu ya. Karena datanya makin banyak sekarang Bu. Dan dulu data tuh kurang. Kita mau pakai neural network ya Bu, dari tahun 2000-an dulu, itu tuh hasilnya kecil sekali memang. Akurasinya jelek. Terus ya udah ditinggalkan waktu itu. Dan zaman sekarang kita punya data banyak, naiklah itu machine learning dan lain-lain. Jadi memang butuh ketika datanya banyak. Itu iya Bu. Di machine learning ketika data banyak baru bisa. Ya, kalau data sedikit mau pakai machine learning ya tadi agak susah ya Bu. Mending pakai statistik saja misalnya gitu ya. Tapi kalau data banyak mulai tidak terstruktur gitu ya Bu ya. Barulah sebenarnya AI mainnya ke sana. Mungkin sekilas kalau dari saya sih yang bisa saya sampaikan ya Bu ya, ini masih terbatas pengetahuan saya saja ya Bu ya. Ini semoga cukup membantu. Membantu Pak, terima kasih. Makanya jadi info aja sih kalau di IPB dulu statistika, kan sekarang dia berubah menjadi statistika dan data science itu Pak. Nama prodinya. Wah, mantap. Ya. Mungkin sedikit permainan promosi juga ya Bu ya. Data science tuh keren sekali gitu ya. Karena juga di ilmu komputer juga seperti itu sih Bu. Ilmu komputer kalau kita nggak bawa-bawa AI itu pasti kuno sekali gitu ya. Harus bawa AI, artificial intelligence, orang-orang langsung wah. Terima kasih Bu Titin sharingnya. Sama-sama Bapak. Saya mau tanya juga Pak Zikri. Mau nggak Pak Rizal? Menyambung dari Bu Titin ini Pak Zikri. Silakan Pak Rizal. Sebenarnya saya sama Bu Titin kan statistik ya Pak Zikri. Di kami itu juga ada metode untuk penggambaran tadi menggenerate data itu tentang imbalance data ya, itu menggunakan metode SMOT ya, SMOT ya. Nah, saya juga sebenarnya masih bingung Pak Zikri ya, karena ini hanya perbedaan istilah ya. Di computer science mengatakan machine learning, tapi kami juga belajar metode machine learning yang di statistik, misalnya dianggap supervised learning ya, kami belajar klasifikasi. Unsupervised learning kami belajar cluster. Nah, jadi beberapa istilah di computer science itu hanya berbeda dengan di statistik, tapi metodenya hampir sama. Nah, mungkin pertanyaan saya yang sangat sederhana sekali Pak Zikri ya. Sangat sederhana sekali. Misalnya nih Pak Zikri, ada siswa yang mau masuk kuliah. Dia ingin belajar data science. Menurut Pak Zikri, kalau siswa ini bertanya kira-kira seperti ini. Kalau saya mau kuliah, mau jadi data scientist, baiknya saya mengambil prodi statistika, nanti saya belajar komputer, ataukah saya mengambil prodi computer science, nanti saya belajar statistik. Kira-kira Pak Zikri yang mana yang jawaban yang tepat buat anak SMA ini Pak Zikri? Terima kasih banyak. Menarik Pak. Anak saya juga kelas 3 SMA nih. Saya lagi mau mengarahkan antara ilmu komputer dengan statistika. Terima kasih Zal pertanyaannya. Ya, sebentar. Saya ganti baju BP dulu ya Pak. Jadi guru BP dulu ya. Menarik sekali ini Pak Rizal ya. Jadi satu hal ya Pak ya. Tadi Bapak bilang apakah saya masuk statistik tapi belajar mandiri komputer, atau saya masuk komputer atau belajar mandiri statistik. Inti pertama yang saya dapat adalah berarti harus dua-duanya kan ya Pak ya. Kita harus belajar statistik dan kita harus belajar komputer. Oke. Sekarang masuk ke kemananya itu sebenarnya lebih ke kalau masalah prodi, kemudian milih mau masuk prodi yang mana, itu kembali lagi di ketika masuk ke prodi statistik tidak semerta-merta hanya belajar data science kan ya Pak ya, hanya belajar bagian klasifikasinya, bagian clusteringnya, tapi harus belajar konsekuensinya masuk statistik itu harus belajar statistik yang lainnya, harus belajar matematikanya. Kalau menurut saya
harus belajar ilmu komputer kalkulus juga sih. Harus belajar integralnya, harus pintar di permasalahan matematiknya gitu ya. Nah, tapi kalau mau masuk ilmu komputer, nah harus paham juga masalah programmingnya. Programming tidak semerta-merta berhenti di Python yang kita pelajari sekarang ya, Pak ya. Berhenti di Python itu udah cukup bisa lulus itu. Enggak juga gitu. Karena harus paham algoritmanya. Harus paham algoritma itu efisien atau enggak. Harus paham logikanya gitu ya. Harus mengenal lain-lainnya. Nah, tinggal dipilih mau konsekuensinya mau belajar integral atau mau belajar pemrograman bahasa C misalkan gitu ya, bahasa C++ atau yang lainnya. Nah, itu tinggal dipilih yang mana. Itu sih, Pak. Jawaban simpelnya ya, konsekuensinya. Iya, kok. Sekilas seperti itu. Tapi pada akhirnya kembali lagi, kami di komputer juga belajar statistik ya. Kami ada mata kuliah statistiknya juga. Kami belajar kalkulus juga gitu ya. Yang walaupun nilai saya tidak bagus-bagus amat gitu di kalkulus. Tapi karena saya kalau untuk pekerjaan ya, mungkin akan lebih diterima. Kita lihat trennya ya Bapak ya. Karena saya dari komputer gitu, banyak programmer itu lebih diterima sekarang. Syarat untuk masuk data science itu Python sudah wajib gitu ya. Jadi harus bisa. Ya walaupun mungkin bisa statistik juga harus ada ya. Ya susah juga sih Pak ya. Tinggal kalau ya akhirnya Pak konsekuensinya tadi mau belajar ilmu komputer lain-lainnya ilmu komputer atau mau belajar lain-lainnya statistik. Anaknya suka yang mana? Iya Pak juga. Ini pertanyaan susah ini Pak Rizal nih. Yang bertanya anak saya ini Pak. Kira-kira begitu sih Pak. Ya terima kasih Pak Rizal. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau didiskusikan. Kita masih ada waktu 5 menit sampai 10 menit. Yang ingin ditanyakan terkait pemahaman proses bisnis ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering memahami karena diskusi dengan klien ya kita punya. Itu juga harusnya sudah cukup paham lah. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak Zikri, halo. Monggo Bu Erna. Pak Zikri, izin bertanya. Mungkin ini masih terkait mengenai jumlah data yang tadi Pak, yang sempat Bu Titin dan Bapak yang lainnya bertanya. Tadi Bapak sempat bilang kalau misalnya banyaknya jumlah data yang kita proses itu akan mempengaruhi nilai akurasi ya Pak ya? Benar. Ya dari model yang kita buat. Nah, kalau kondisinya ketika kita mempunyai data yang sedikit dan kayaknya ini nggak bisa ditambah lagi deh datanya untuk meningkatkan akurasi. Nah, itu seperti apa sih Pak solusinya Pak? Coba definisikan tidak bisa ditambah lagi, Bu. Gini, dengan data yang saya punya, misalnya saya hanya punya 100 data nih Pak. Pada saat diolah nilai akurasinya hanya kecil misalnya. Nah, sedangkan pada saat saya pernah mengikuti pelatihan juga, salah satu untuk meningkatkan nilai akurasi adalah dengan menambahkan data. Tetapi jika data yang saya punya itu hanya 100 itu Pak. Nah, itu untuk ada nggak solusinya untuk menambah nilai akurasi? Bagaimana kalau menurut Pak Zikri? Oke, menarik nih Bu Orno. Sedikit terkait ketika kita mau mengaplikasikan sedikit
mengaplikasikan dengan apa yang sudah saya lakukan di dulu sih Bu ya. Kita perlu bedakan antara penelitian dengan dunia nyata. Maksudnya ketika kita aplikasikan apa yang kita miliki itu ke kasus nyatanya. Di penelitian kita sudah gold standar sekali bahwa akurasi itu harus bagus, gitu ya Bu ya. Tapi pada waktu itu saya juga ketika di startup gitu ya, ya akurasi sedapatnya dapat, kemudian itu kita tampilkan, kita publish, kita buka ke sana. Nah, problem data stick tadi pada awalnya sih memang kita ya harus terima dulu ya, kita harus menerima dulu akan kekurangan itu tadi. Nah, by time Ibu, by time dengan mereka, kami waktu itu ya di tim data science kami meminta banyak sistem-sistem yang meminta saran pada akhirnya. Misalnya di kalau tidak salah di YouTube ya, di YouTube saja contohnya ya Bu ya, di YouTube ingin memberikan rekomendasi ke user. Nah di YouTube itu nggak tahu kan, pada awalnya ya mungkin bisa jadi mereka hasil rekomendasinya itu bukan yang bagus-bagus sekali gitu ya. Nah tapi pada akhirnya si YouTube ini pada satu poin tertentu mereka menanyakan ke user, apakah rekomendasi saya sudah bagus atau belum gitu ya. Kemudian mereka menanyakan ke user menjawab biasanya, oh nih rekomendasinya kita kasih bintang 5, kita kasih, ini nggak cocok, kita kasih bintang 1 gitu ya. Nah, disitulah proses si YouTube tadi untuk mengenerate data baru. Jadi sambil menggunakan sistem yang existing, mereka menggunakan data yang baru, kemudian dia menggunakan data yang baru tadi itu mengenerate AI yang baru, yang lebih bagus lagi, yang ditambahkan. Nah, kalau di proses machine learning sendiri itu ada yang namanya reinforcement learning, Bu. Jadi kayak hasil prediksinya kita gunakan sebagai data lagi untuk prediksi lagi dan selanjutnya itu untuk menambah-nambah terus, itu juga ada. Jadi reinforce. Mungkin sekilas gitu sih Bu Erna yang bisa saya sampaikan, kurang apa ya, mungkin agak sedikit kurang bisa menjawab ya Bu ya. Tapi dari sisi poin saya seperti itu. Monggo Bu, kalau ada tanggapan lagi. Iya Bu, iya Pak. Terima kasih Pak atas solusinya. Makasih Pak Zikri. Ya, sama-sama Bu Erna. Semoga bantu. Iya Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin. Satu pertanyaan lagi kalau ada. Izin Pak Zikri. Monggo Pak. Ya, matur nuwun. Pak Zikri kemarin di-share untuk yang di grupnya Telegram yang di NetAkad itu ya? Oh iya, astagfirullah. Iya, Pak, belum Pak. Minta tolong ini penjelasannya Pak kemarin Pak. Jadi kemarin itu di NetAkad Bapak Ibu, di pertemuan yang lalu kan saya sempat bahas Python ya. Dan itu Python itu sangat basic sekali, penjelasannya di modul juga sangat sedikit Bapak Ibu. Nah ini karena di DTS juga, di DTS yang Fresh Graduate Academy, itu kami di tim OGM itu punya akses ke pelatihan Python di NetAkad Bapak Ibu. Jadi dan itu di dalamnya sangat lengkap sekali dan sangat detail. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin belajar secara mandiri terkait tentang Python dan ada tes-tesnya dan macam-macam, itu bisa saya masukkan nanti ke sana. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses apa saja yang ada di pelatihan Python-nya teman-teman mahasiswa FGA ya, Fresh Graduate Academy, untuk yang di Python. Jadi kalau misalkan Pak Roni ingin mendaftar ke pelatihan Python di sana, silakan yang di Google Sheets-nya kemarin itu diisikan. Mungkin besok Selasa ya Bapak Ibu, saya tutup pendaftarannya. Saya coba kabarkan di Telegram untuk saya tutup pendaftarannya dan saya masukkan di NetAkad. Mohon maaf ini kemarin harusnya minggu lalu Bapak Ibu, cuman di UGM lagi ke ARS-an dan saya ngurus jadwal jadi tugasnya agak banyak gitu Pak Roni. Terima kasih Pak. Mungkin sekian dulu ya Bapak Ibu untuk sudah kan ya?
45 ya 12.15. Sekian dulu Bapak Ibu, kita sudah 1,5 jam diskusi dan ada penyampaian materi dari saya sedikit. Semoga membantu. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah, misalkan ada pertanyaan lagi, kita lanjut besok ya Bapak Ibu untuk diskusinya. Terima kasih sudah mau hadir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Semoga juga tetap sehat juga ya Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas Terima kasih, Pak. Recording semuanya Pak Zikri. Izin live Pak. Ini monggo Pak. Silakan. Ya, saya juga live.